Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai panduan analisis indikator pendidikan tahun 1994 sampai 2024 dengan menggunakan pivot table. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan, saya akan memperkenalkan diri saya dan juga teman-teman saya. Saya sendiri, Zareka Mardiani dengan NPM Mahir 024, lalu ada kelompok saya, Devita Lila Pistiarani dengan NPM Mahir 009, lalu ada Nur Farhana Kurnianingsih dengan NPM Mahir 015, dan juga ada Ridho Alam dengan NPM Mahir 300. Untuk pertanyaan nomor pertama di sini berbunyi bagaimana perbandingan angka partisipasi murni atau APM antar jenjang pendidikan pada tahun 2024. Angka pertama kita masuk ke sheet data yang data kita terlebih dahulu. Lalu kita pilih sel dalam data sumber atau rentang pada tabel tersebut. Kita blok semua data tabel kita. Setelah itu kita menuju pada menu insert. Klik menu insert, lalu kita klik pivot table, pilih from table orange. Setelah itu kita untuk meletakkan pivot table yaitu di new worksheet dan pilih OK. Lalu muncul sheet baru di sini. Kita pindahkan terlebih dahulu dan kita ubah namanya menjadi jawaban nomor 1. Setelah membuat pivot table pada sheet baru, muncul daftar field yang digunakan untuk menganalisis data. Di sisi kanan di sini terdapat pivot table field. Yang pertama kita pilih field indikator, kita drag ke dalam row, dan kemudian pilih field tahun 2024, kita drag ke dalam value. Setelah itu kita klik arah panah ke bawah pada row label, kemudian kita menghilangkan centang pada select all, lalu kita pilih dan centang hanya pada bagian yang mengandung kata kunci angka partisipasi murni atau APM. Selanjutnya kita klik OK. Setelah itu kita klik blok semua pada sum of 2024. Kita menuju pada menu home, lalu kita rapikan angka tersebut ke pada accounting. Lalu kita blok semua angka tersebut, kita pilih sort and filter, lalu klik from largest to smallest. Selesai. Selanjutnya ada soal nomor 2, yaitu berapa rata-rata angka bertahan hidup atau ABH untuk setiap kelompok usia selama periode tahun 2015 sampai tahun 2024. Nah, lalu caranya adalah seperti jawaban yang pertama, yaitu kita masukkan data dan juga kita pilih insert pada Excel itu, terus pivot table dan from table orange. Nah, setelah itu langsung kita pilih OK dan tampilannya akan berubah seperti ini. Terus kita pindahkan itu, lalu ganti tulisan jawaban 2, dimana itu adalah jawaban nomor 2. Nah, setelah itu pada fields pivot table itu kita masukkan indikator pada rows dan juga tahun 2015 sampai 2024. Nah, agar lebih mudahnya kita itu tinggal pencet yang kolom-kolom centang itu aja dari 2015 sampai 2024, atau mungkin kita juga bisa dengan cara kayak menyeret, kita tahan lama itu untuk tahunnya, lalu kita tarik ke bagian values seperti itu. Nah, setelah itu mungkin kita hapus dulu untuk sebelahnya biar gak menutupi, lalu kita pilih yang centang itu untuk memilih kategori.
Nah, karena kan yang dipilih ini hanya ABH aja atau angka buta huruf aja, makanya kita nggak pilih semuanya. Kita select all-nya itu kita hapus dan kita pilih yang ABH aja karena sesuai dengan perintah yang ada pada soal. Nah, dalam ABH itu angka buta huruf itu ada 4 usia, yaitu 10 tahun, 15 tahun, dan juga 15 sampai 44 tahun dan juga 45 tahun. Nah, kita pilih semua lalu pencet OK. Tampilannya seperti ini, hanya ada 4 kategori saja yang masuk dengan Excel ini. Nah, setelah itu kita lakukan value field setting. Kan karena yang diminta itu adalah rata-rata, maka semuanya dari tahun 2015 sampai tahun 2024 itu kita ganti dengan average. Nah, penggantiannya itu kita ganti satu-satu dengan cara yang sama, yaitu dengan memilih kita pencet itunya sum per tahunnya, lalu kita klik kanan, dan juga setelah itu kita pilih value field setting. Nah, value field setting itu nantinya ada beberapa pilihan juga kayak sum, average, terus maksimum, minimum, kayak gitu. Nah, nanti kita pilih ke average sesuai perintah dari soal, yaitu rata-rata dari setiap ABH-nya itu berapa per tahunnya, dan kita diminta selama 10 tahun itu. Nah, kalau udah selesai semuanya, kita pilih average pada 10 tahun itu, kita bisa menambah kolom di samping average of 2024 itu atau average rata-rata dari 2024 itu. Nah, kita tulis average periode 2015 sampai 2024. Karena kan tadi yang di samping itu di pivot table itu kan kita kan pilihnya satu-satu ya. Jadi kita, sedangkan pertanyaan itu adalah rata-rata keseluruhan dari tahun 2015 sampai 2024. Jadinya kita masukkan rumus pada itu semua. Nah, agar angkanya nggak banyak, kita langsung buat nominalnya 2 angka di belakang koma aja. Nah, terus kita masukkan rumus, yaitu F sama dengan average itu, terus nantinya setelah sama dengan average kita kurung buka, kita pilih satu-satu aja. Dari tahun 2015, terus titik koma, 2016, titik koma, terus 2017, titik koma, 2018, sampai 2024. Kita menggunakan cara yang sama. Karena kalau seumpama kita langsung blok semuanya itu angkanya kayak nggak terhitung gitu. Nah, begitupun di yang kedua atau yang ketiga. Nah, ini kan dari saya sendiri mencoba langsung ngeblok semuanya, ternyata tuh hasilnya sama dengan yang pertama. Sedangkan kan untuk angka yang kedua, pada kategori kedua, ketiga, dan keempat itu kan kita angkanya beda-beda. Nah, maka dari itu untuk di angka yang kedua itu kita melakukan hal yang sama dengan yang satu, yaitu dengan memasukkan rumus secara manual, yaitu sama dengan average, terus dari tahun 2015 nanti terus di titik koma 16, terus 17, 18, 19, 20 sampai 2024. Nah, untuk rumus itu sendiri kita lakukan sampai 4 periode itu. 4 kategori yang kita pilih itu sesuai dengan perintah soalnya itu hanya ABH aja, angka buta huruf dari 10 tahun ke atas, 15 tahun ke atas, terus 15 sampai 44, dan juga 45 tahun ke atas juga. Jadi kita hitungnya satu-satu seperti itu. Nah, kalau udah selesai semuanya, ini nantinya juga akan di grand total. Kita grand total semuanya, kayak rata-rata dari grand total itu kita hitung juga. Nah, ini perhitungan yang terakhir. Kan ini udah ketemu semuanya.
Nah, ini kan angkanya terlalu banyak ya komanya, maka kita samakan dengan angka-angka yang sebelumnya, kita ambil 2 angka di belakang koma saja. Lalu kita sortir atau kita filter dari angka yang terbesar ke angka yang terkecil dan jadilah hasil seperti ini. Selanjutnya yaitu membahas soal nomor 3, berapa nilai tertinggi yang pernah dicapai oleh setiap indikator dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Kita kembali ke sheet data, kemudian klik insert, klik pivot table, kemudian from table range, dan klik new worksheet dan klik OK. Kemudian ganti nama sheetnya menjadi jawaban nomor 3. Kemudian ke pivot table field, indikator letakkan di bagian rows, kemudian tahun 2020, 2021 sampai 2024 letakkan di bagian value. Kemudian pada sum of 2020, klik kanan, kemudian klik value field setting, pilih max, klik OK, dan terapkan untuk tahun 2021 sampai tahun 2024. Setelah itu tambah kolom pada sebelah kanan, kolom tertulis dengan nilai tertinggi periode tahun 2020 sampai tahun 2024. Kemudian masukkan rumus. Sebelum masukkan rumus, kita akan menghapus bagian yang tidak ada nominalnya. Kita hapus terlebih dahulu, atau kita sembunyikan. Kembali pada board tahun 2020 sampai tahun 2024, kemudian ubah menjadi angka yang lebih kecil. Kemudian pada bagian nilai tertinggi periode 2020, masukkan rumus sama dengan max dalam kurung rentan 2020 sampai 2024. Kemudian tarik ke bawah agar semuanya sesuai dengan rumus yang paling atas. Nah, hasil ini hasil dari nomor 3 ini menunjukkan hasil dari nilai tertinggi pada tahun 2020 sampai 2024 untuk setiap indikatornya yang telah diketahui. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 dari data indikator pendidikan pada 1994 sampai 2024 dengan pertanyaan berapa nilai terendah yang pernah dicapai oleh setiap indikator dari tahun 2020 sampai 2024. Yang pertama, kita akan melakukan pilih sel dalam data, sumber, atau rentan tabel. Selanjutnya, setelah itu kita akan kemudian kita akan klik menu, insert, dan pilih pada pivot table. Lalu pilih tempat untuk meletakkan pivot table, yaitu di new worksheet, dan klik OK. Setelah itu kita akan mengatur field pivot table. Setelah membuat pivot table pada sheet yang baru, akan muncul daftar field yang digunakan untuk menganalisis data. Nah, di sini terdapat yang pertama, kita akan melakukan pilih field. Kita klik indikator dan lalu letakkan pada bagian rounds. Kemudian pilih field pada tahun 2020 sampai 2024 dan letakkan pada bagian values. Setelah itu, klik kanan
data pada bagian Sum of 2020, lalu pilih Value Field Setting, dan pilih fungsi min, dan klik OK. Setelah itu lakukan sampai Sum of 2024. Setelah itu, buat kolom pada sebelah kanan pivot table dan beri judul nilai terendah periode 2020 sampai 2024. Setelah masukkan formula pada kolom, nilai terendah pada periode 2020 sampai 2025 dengan rumus sum sama dengan min B4 sampai F4, lalu tarik formula ke bawah untuk menerapkan perhitungan ke semua baris indikator lainnya. Setelah itu akan ketemu hasil dari nilai terendah pada periode 2020 sampai 2024. Setiap indikatornya telah diketahui. Selanjutnya pada soal nomor 5 kita disuruh untuk membuat berapa rata-rata keseluruhan dari setiap indikator berdasarkan data tahun 2024. Langkah pertama yaitu kita menuju ke datasheet kita terlebih dahulu, lalu kita plug semua data tabel kita, lalu lanjut ke menu insert. Setelah itu klik pivot table, klik table orange, lalu untuk tempat meletakkan pivot table yaitu di new worksheet dan pilih OK. Setelah membuat pivot table pada sheet baru muncul daftar field yang digunakan untuk kita menganalisis data. Di sini ada pivot table field. Kita pilih field indikator, kita seret ke dalam row dan pilih field tahun 2024, kita drag ke value. Setelah itu kita rapikan terlebih dahulu. Lalu kita rapikan angkanya, pilih menuju ke menu home, kita plug semua angka tersebut, kita pilih accounting. Setelah itu klik kanan pada Sum of 2024, lalu pilih Value Field Setting dan pilih fungsi Average, lalu kita klik OK. Hasil rata-rata keseluruhan pada setiap indikatornya telah diketahui. Selesai. Setelah itu kesimpulan dari modul ini yaitu modul ini tuh berhasil menunjukkan bahwa penggunaan pivot table di Microsoft Excel ini merupakan metode yang efisien dan mudah untuk diterapkan dan untuk menganalisis indikator pendidikan pada tahun 1994 sampai tahun 2024. Dengan melalui langkah-langkah pengelolaan data, penggunaan dapat mengidentifikasi perbandingan angka partisipasi murni atau APM antar jenjang pendidikan, menghitung rata-rata angka bertahan hidup atau ABH, serta menemukan nilai tertinggi dan nilai terendah dari berbagai indikator pendidikan. Dengan demikian, modul ini berkontribusi untuk meningkatkan kemampuan literasi data dan analisis statistik sederhana bagi mahasiswa, pendidik, serta tenaga fungsional pendidik, khususnya dalam konteks pengambilan keputusan berbasis data. Nah, sarannya itu menurut kelompok kami terdapat berbagai saran yang dapat dipertimbangkan dari pembuatan modul ini. Bagi mahasiswa dan tenaga pendidik itu diharapkan dapat terus mengembangkan kemampuan analisis dan menggunakan fitur-fitur lanjutan Excel seperti pivot chart, clicker, dan Power Query agar hasil analisis menjadi lebih interaktif dan komprehensif. Bagi instruktur pendidikan, sebaiknya memberikan pelatihan pengelolaan data berbasis data analisis ke dalam kurikulum pembelajaran. Nah, untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu membaca dan menginterpretasikan data pendidikan secara efektif. Nah, bagi pemerintah juga diharapkan dengan adanya modul ini dapat dijadikan pendukung dalam perumusan kebijakan pendidikan, terutama untuk mengevaluasi capaian indikator pendidikan dan pemerataan akses di berbagai daerah. Sekian dari pemaparan dari modul kelompok kami. Apabila ada kurang atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.